Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro akan memaparkan tugas video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang pelaksanaan coaching dengan alur tirta. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Joko Suryanto dari SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Trujo. Saya Nurotula Yuni dari SMP Negeri 1 Malu. Saya Aida dari SD Negeri Malu 2, Kecamatan Malu. Saya Imam Bukhari dari SD Negeri Dukuhalar, Kecamatan Malu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Aida. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan selalu semangat Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan coaching Ibu, langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang bukti penilaian terlebih dahulu ya. Nah, pada coaching hari ini Kutsi dan Kus akan saya amati dan nilai sesuai dengan bukti penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada Kutsi dan juga bagaimana Kutsi tersebut merespon atau menjawab dari pertanyaan itu ya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yaitu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching nanti saya akan mengembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang tertutup. Kompetensi yang lebih spesifik yang mana Bu yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang nantinya saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada kali ini adalah bagaimana seorang coaching nantinya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang nantinya bisa mengatasi permasalahan yang coaching hadapi. Demikian dulu ya Bu, observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya ini Pak? Selamat pagi juga, kabarnya hari ini alhamdulillah baik sekali. Tampaknya dari raut wajah Pak Imam ada unek-unek yang ingin disampaikan ke saya ya. Iya Ibu, dan ada yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita satukan tujuan dulu ya Pak. Iya. Dari proses coaching pagi ini apa yang Pak Imam harapkan gitu Pak? Harapannya saya setelah coaching ini saya mampu menerapkan pembelajaran tersebut. Jadi saya bisa melaksanakan dengan bekal saya atau pengetahuan saya yang sudah lumayan banyak. Silakan Pak Imam bercerita, kira-kira waktunya maksimal 15 menit. Nanti proses ini kita lakukan. Silakan Pak Imam bercerita masalah apa yang sedang dihadapi oleh Pak Imam saat ini. Iya, masalah saya yaitu berkaitan tentang pembelajaran. Saya sebagai guru merasa kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran yang saat ini sedang lagi trending ya, yaitu pembelajaran bervariasi. Nah itu pemahaman saya itu kalau menurut saya sih baru sekitar 30-40%. Berarti permasalahan Pak Imam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran bervariasi secara maksimal di dalam kelas. Iya. Kalau menurut Pak Imam indikator keberhasilan penerapan pembelajaran bervariasi itu yang gimana? Jadi Pak Imam merasa berhasil nih menerapkan proses pembelajaran
berdiferensiasi itu indikatornya Ya. apa gitu Pak? Kalau saya sih indikator saya, menurut saya indikator keberhasilan saya itu dari tingkat kenyamanan dan kesenangan siswa itu. Ketika saya sampaikan dan sesuai prosedurnya, anak-anak merasa nyaman, merasa senang, itu indikator utama saya kalau pembelajaran saya itu berhasil. Oh iya, berarti Pak Imam merasa berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi jika siswa Bapak di kelas merasa nyaman saat Iya, belajar, iya. merasa senang. Betul ya Pak? Oke. Oke. Pak Imam pada saat ini tadi sudah bilang kalau posisinya Pak Imam menguasai pembelajaran berdiferensiasi baru 30 sampai 40% ya Pak. Iya. Nah, Pak Imam mungkin ada ide atau mungkin ada gagasan yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan Pak Imam pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Rencana saya atau gagasan saya itu kedepannya saya mau belajar melihat dari video pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana, terus alurnya nanti bagaimana, dan terutama nanti juga kerangka RPP-nya itu perlu saya pahami betul untuk melakukan pembelajaran. Oke, berarti langkah pertama yang akan diambil Pak Imam adalah dengan belajar mandiri ya Pak, Iya. melihat video proses pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Mungkin ada ide lain selain itu Pak? Ya mungkin ide lain itu nanti saya menunggu arahan atau bimbingan dari coach saya. Oh berarti Pak Imam Bukhori membutuhkan seorang coach juga Iya. yang nantinya bisa memahamkan Pak Imam tentang proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Betul Iya. ya? Oke. Baik Pak Imam, apa ukuran keberhasilan rencana aksi itu Pak? Nah, Pak Imam bisa tahu atau bisa mengukur rencana aksi itu berhasil itu jika apa gitu Pak? Kalau rencana itu berhasil itu saya tetap membutuhkan dukungan. Oke. Pertama itu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat saya, dan terutama yaitu dukungan dari coach saya nanti. Karena coach itu benar-benar berpengaruh sekali buat pengetahuan saya ke depannya. Oke, siap Pak. Dari aksi nyata atau rencana aksi tadi yang akan dilakukan Pak Imam, mungkin ada yang aksi yang ingin diprioritaskan gitu Pak. Yang pertama dilakukan apa gitu? Iya. Yang ingin prioritas utama yang saya lakukan adalah melihat video itu, karena menurut saya sendiri melihat video itu adalah sesuai dengan gaya belajar. Jadi saya lebih gaya belajarnya ke visual. Jadi ketika saya melihat itu biasanya saya lebih tertarik. Kalau disuruh mendengarkan atau dan lainnya saya lebih bosan. Tapi kalau saya karakternya lebih ke visual. Jadi yang paling utama itu adalah nanti menonton video itu biar saya lebih paham betul alurnya. Oke, siap. Berarti kalau saya rangkum dari kalimatnya Pak Imam Bukhori itu Pak Imam yang pertama akan melihat video, belajar Ya. secara otodidak, karena gaya belajarnya Pak Imam maka nantinya akan lebih mudah memahami bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Betul ya Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari itu Pak Imam bisa mengambil kesimpulan atau mengambil apa ya langkah kapan yang rencana itu akan dilaksanakan gitu Pak. Iya. Dalam waktu kapan gitu? Dalam waktu dekat ini mungkin 3 hari atau 2 hari ke depan ini akan saya laksanakan agar setiap kalau semakin cepat saya laksanakan berarti semakin cepat pula nanti saya akan memahami. Oh iya, siap Pak. Berarti dalam waktu dekat ini ya Iya, Pak? Iya siap. Terima kasih atas paparan dari Pak Imam Bukhori. Dari proses coaching kali ini Pak Imam bisa menemukan rencana aksi yang nantinya bisa membantu Pak Imam dalam menyelesaikan masalah, yaitu memaksimalkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Betul ya Pak? Iya. Dari proses coaching ini mungkin ada yang bisa disimpulkan dari Pak Imam Bukhori? Ya. Dari proses coaching pagi hari ini kesimpulannya adalah pemahaman saya menjadi bertambah, mendapatkan coach yang sangat luar biasa, dan saya akhirnya mempunyai rencana aksi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan membantu saya belajar agar mampu menguasai gaya pembelajaran berdiferensiasi.
Ya siapa, berarti intinya Pak Imam Dori sekarang dari proses ini menemukan solusi, bisa menemukan langkah-langkah apa yang akan diambil yang nantinya bisa membantu Pak Imam dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran anak-anak bisa merasa nyaman, aman dan menyenangkan. Betul ya Pak? Oke. Terima kasih. Kita akan bertemu di sesi berikutnya, di pekan berikutnya Bapak. Nanti saya akan berbincang-bincang lagi tentang bagaimana perkembangan Pak Imam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya akhiri dulu Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Aiden. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya? Alhamdulillah sudah Bu, berjalan dengan lancar. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu terkait observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah pada coaching tadi saya sudah melakukan alur secara urut. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua identifikasi permasalahan, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Sehingga alur itu bisa tercapai dengan maksimal dan seorang coaching tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan. Proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita mengakhiri observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang ingin saya latih lagi adalah mendalami proses latihan coaching secara berkelanjutan. Nantinya pada saat coaching saya bisa lancar dan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Pak Joko. Pak Joko sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yang hari ini adalah coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Imam adalah kompetensi apa yang akan Pak Imam kembangkan pada coaching kali ini? Ya, pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada siswa. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Imam kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, kemudian terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Imam dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Nah, demikian dulu Pak Imam ya. Silahkan untuk melakukan coaching kali ini. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam Bori. Ya, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya keadaan sehat walafiat. Tampaknya Bu Ayun ada yang mau
saya ingin mengungkapkan unek-unek hati saya, Pak. Oh ya, tapi sebelum Bu Ayu nanti menyampaikan, mari kita samakan persepsi. Kita samakan dulu persepsi hari ini agar percakapan ini nanti tujuan dari percakapan ini paling tidak pada siang atau pada pagi hari ini. Nah, sekarang permasalahan yang dihadapi Bu Ayu apa? Permasalahannya tentang pembelajaran di kelas, Pak, tentang siswa saya seperti itu. Oke. Jadi pada perbincangan hari ini apa yang Bu Ayu harapkan? Dari perbincangan kali ini nantinya saya berharap saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah bagaimana nantinya saya bisa menyelesaikan permasalahan tentang siswa saya yang ada di kelas saat pembelajaran jam saya, gitu, Pak. Nah, terus untuk itu sebelum saya lanjutkan, Pak, silakan Bu Ayu menceritakan masalahnya. Oke, siapa? Permasalahan tentang hal negatif yang telah dilakukan oleh siswa saya. Siswa saya itu sering usil, Pak, dengan temennya. Temennya nggak ngapa-ngapain, tapi dia sering melempar penghapus, melempar pensil, terus dia ramai sendiri pada saat jam pembelajaran. Jadi nanti membuat kelas itu tidak merasa nyaman. Jadi teman-temannya merasa terganggu gitu dengan anak tersebut. Satu anak yang berulang, tetapi nanti satu kelas itu jadi tidak kondusif seperti itu, Pak. Jadi itu Bu ya masalah. Nah, dari percakapan ini kira-kira indikator apa yang menentukan keberhasilan Bu Ayu? Keberhasilan saya, misal saya menemukan solusi atau langkah-langkah yang ingin saya ambil, itu indikator keberhasilan nantinya anak tersebut bisa mengubah sikapnya menjadi lebih baik, bisa membudayakan budaya positif, berlaku tidak usil dengan temannya, bisa membuat kelas menjadi kondusif seperti itu, Pak. Nah, dari penerapan itu kira-kira adakah kesulitan, Pak? Adakah hambatan? Mungkin ada, Pak, karena saya lihat anak itu tuh agak sulit dikendalikan karena ada salah satu kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi gitu, Pak. Tapi nantinya saya akan tidak segan-segan, tidak capek untuk selalu mengingatkan anak tersebut, selalu menasihati agar bisa mengubah sikapnya terhadap seperti itu, Pak. Terus kira-kira ya, dari itu kira-kira apa yang Bu Ayu akan lakukan untuk mengatasi? Mungkin salah satu atau beberapa hal yang ingin saya lakukan, yang pertama itu ini, Pak, saya akan menayangkan video permainan peran pada saat di kelas. Jadi anak yang berbuat seperti ini nanti akibatnya apa, jadi biar anak-anak itu melihat tayangan video itu, biar mereka bisa merefleksi diri, bisa introspeksi diri, oh ternyata kalau saya berbuat seperti ini akibatnya seperti ini, seperti itu. Terus mungkin ada langkah yang lain yang akan saya lakukan, Pak. Sebelum pembelajaran di kelas saya akan membuat kesepakatan kelas dulu. Nantinya kesepakatan kelas itu akan bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, sehingga anak tersebut bisa berbuat lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Jadi dari dua rencana kegiatan yang akan dilakukan itu, mana yang akan diprioritaskan? Mungkin yang saya prioritaskan adalah yang video dulu, Pak. Jadi dengan tayangan video anak-anak itu bisa tertarik, sehingga bisa mencontoh hal-hal positif dari video itu, dan nantinya bisa introspeksi diri dari hal-hal negatif yang ada di video itu, sehingga anak bisa berpikir, oh ternyata kalau berbuat seperti ini kurang baik gitu, jadi membuat teman saya itu terganggu seperti itu. Dan nantinya dibarengi dengan pembuatan kesepakatan kelas seperti itu, Pak. Jadi yang bisa dilakukan, dipertanggungjawabkan seluruh siswa yang ada dalam kelas itu. Nah, dari kegiatan tersebut itu ya, jadi apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan? Untuk ukuran keberhasilan, nantinya saya merasa langkah saya atau aksi nyata saya berhasil itu jika anak tersebut bisa mengubah sikapnya, Pak, sehingga hal negatif atau sikap negatif itu sudah tidak dilakukan lagi, seperti itu. Jadi temannya sudah merasa tidak terganggu, dia sikapnya sudah berubah jadi lebih baik, dan
siswa di kelas sudah bisa melaksanakan kesepakatan kelas dengan sepenuh hati tanpa paksaan, seperti itu Pak. Jadi untuk keberhasilannya sudah terasa ya. Jadi terus kira-kira dari semua kegiatan itu apakah Ibu Ayu yang mendukung kegiatan itu berhasil itu kira-kira siapa? Mungkin jika saya melakukan aksi nyata itu, mungkin saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah yang pertama, yang kedua dari wali kelas, terutama karena di situ adalah masalahnya di kelas 7B, maka nantinya saya akan meminta dukungan dari wali kelas 7B. Yang ketiga adalah dukungan dari ibu guru BK seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Nah, dari percakapan hari ini, apakah yang sudah Bu Ayu dapatkan? Oke, alhamdulillah dari coaching hari ini saya agak sedikit lega Bapak bisa bercerita kepada jenengan, sehingga saya bisa menemukan solusi, menemukan langkah-langkah yang akan nantinya saya ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak berlarut-larut dan anak tersebut juga bisa mengubah sikapnya, bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga pada saat pembelajaran di kelas saya merasa nyaman juga, anak-anak lebih nyaman, merasa senang, sehingga pembelajaran di kelas itu aktif, kondusif, dan tujuan pembelajaran bisa tercapai seperti itu Pak. Selanjutnya yaitu komitmen Bu Ayu apa ini untuk terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya nantinya akan selalu mengingatkan anak untuk selalu berbuat positif, tidak mengganggu temannya, terus akan selalu mengingatkan bahwa kalau berbuat negatif itu pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Terhadap teman-temannya, terhadap proses belajar di kelas seperti itu Pak. Jadi nantinya saya tidak akan bosan-bosan berkomitmen untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu berbuat positif dan tidak mengganggu temannya. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang paling membantu adalah ya rekan sejawat sama wali kelas, karena di situ nantinya anak itu kan bisa kelas 7B, berarti kan tanggung jawabnya wali kelas 7B, tapi tidak lepas dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, terus untuk hari ini kira-kira yang dapat Ibu simpulkan dari pelaksanaan coaching pada pagi hari ini? Ya, mungkin yang bisa saya simpulkan dari proses coaching kali ini, saya merasa lega, merasa terbantu oleh proses ini Pak, karena saya sekarang sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama di kelas 7B pada siswa saya. Oke, jadi nantinya saya sudah punya rencana, sudah punya gambaran, ide yang nantinya akan saya laksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus kira-kira rencana itu akan dilakukan kapan? Yang rencana itu akan saya lakukan di minggu ini Pak. Oke, jadi hari Rabu. Oke. Terima kasih Bu Ayun. Semoga pelaksanaan rencana aksi pelaksanaan nanti berjalan lancar dan berjalan, dan semoga kedepannya kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah dan memberikan solusi atas problem-problem ketika pembelajaran. Jadi ini sekedar saran Bu Ayun ya, saran untuk tambahan saja mungkin untuk anak-anak seperti itu, mungkin perlu diberikan tanggung jawab yang besar biar anak itu punya tanggung jawabnya, dia akan mudah sendiri tanpa membuatkan itu akan dia disibukkan dia juga. Terima kasih Bu Ayun ya. Untuk obrolan kali ini kita bisa ketemu lagi minggu depan atau minggu berikutnya. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat sekali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Joko. Nah, tadi Pak Imam sudah melakukan coaching ya. Alhamdulillah Pak Joko sudah.
sebelum penutupan, yang saya tanyakan adalah beberapa pertanyaan terkait observasi apa saja yang sudah Pak Imam lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Untuk di coaching ini saya sudah melakukan dengan coaching sesuai dengan alur tinta, Pak. Itu pertama itu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut dengan alur tersebut Puji bisa menemukan, Pak, solusi dari permasalahannya. Berarti proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Jadi saya lebih mendalami proses latihan coaching lagi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak. Saya tutup, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, ya, jadi saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Aida. Jadi pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik untuk penilaian hari ini. Nah, baik Bu Aida, pada coaching kita hari ini, Puji dan Pujinya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji dan bagaimana nanti Puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Puji. Nanti dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Pak, dan membuat pertanyaan. Terus pertanyaan yang kedua itu, kompetensi mana yang ingin ditingkatkan Ibu atau dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya di bagian pembuatan pertanyaan itu agar nanti Puji dapat membuat solusi permasalahan. Terus ini kemudian yang terakhir Ibu, ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya ingin Puji bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah tepat yang bisa diambil dalam mengatasi permasalahan. Terima kasih. Demikian dulu ya Bu ya untuk pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching pada hari ini dan semoga nanti berjalan dengan aman, nyaman, dan menghasilkan penyelesaian yang luar biasa dari masalah ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Joko hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Gimana dengan kabar Bu Aida? Alhamdulillah sehat.
Di kelas saya itu ada satu anak Bu, sebenarnya dia itu pintar, tapi akhir-akhir ini dia sering sekali tidak masuk. Ketika masuk dia selalu mengganggu teman-temannya Bu. Seperti itu ya. Terus apa yang Bapak inginkan atau dapatkan dari percakapan kali ini? Nah itu Bu, permasalahannya kan belum ketemu. 2 minggu yang lalu saya sudah memanggilnya dan menanyakan, tapi dia belum melaksanakan tanggung jawabnya, bahkan semakin menjadi-jadi di kelas. Jadi juga dia hampir memukul temannya, terus sepertinya dia ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jadi dari permasalahan ini nanti Bapak ingin menyelesaikan masalah anak itu ya, kenapa kok bersikap seperti itu ya Pak ya. Terus untuk sekarang ini ya Bapak kira-kira melihat anaknya seperti itu, apa yang ingin Bapak lakukan? Ya sebenarnya ini kan belum ketemu Bu ya. Jadi anak itu biar bisa berubah tingkah lakunya, terus kan kasihan Bu, dia anaknya pintar tapi dia ketika masuk itu selalu membuat masalah. Jadi saya ingin ada perubahan. Lalu tindakan apa yang Bapak ambil melihat tingkah laku siswa seperti itu? Ya ini saya ingin anak itu supaya bisa masuk lagi, supaya saya lihat dia sukanya itu di mana, itu nanti akan saya cari sukanya dia supaya bisa masuk kelas lagi dan tidak mengganggu temannya. Kira-kira ya Bapak ya, kalau tingkah laku anak itu penyebabnya apa ya Pak? Dan itu seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari anak tersebut. Saya belum mendalami apakah itu ada masalah keluarga di rumah atau dengan temannya Bu. Terus kalau mungkin ya ada permasalahan pada anak itu ya, kira-kira langkah apa yang akan Bapak untuk mengatasi masalah? Ya saya ingin memberikan sebuah tanggung jawab pada anak tersebut melalui saya tarik apa hobi atau kesukaannya, terus saya memberikan tugas dan tanggung jawab supaya dikerjakan dengan baik oleh anak tersebut dan mau masuk sekolah lagi. Jadi saya akan mendatangi rumahnya Bu. Jadi ke sana komunikasi dengan kedua orang tuanya apakah ada masalah atau apa di sana Bu. Lalu Bapak sudah mengunjungi ke orang tuanya dan melakukan tindakan yang seperti Bapak katakan tadi, kemungkinan keberhasilannya itu menurut Anda itu seberapa ya Pak ya? Menurut saya kalau daripada saya tidak ke sana itu kan belum ada tindakan ya. Jadi kalau saya ke sana mungkin nanti keberhasilan ya sampai 70% sampai 80% gitu. Jadi supaya dia aktif kembali di kelasnya. Terus kira-kira dalam hal ini Bapak memberikan dukungan atau bantuan dari siapa? Terus terang saya pertama kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya karena di rumah kan sehari-hari dengan kedua orang tuanya, ya mendekati kedua orang tuanya, kemudian dukungan dari teman sejawat dan juga ibu kepala sekolah tentunya Bu. Ya, seperti itu Pak ya. Rencananya Bapak akan berkunjung ke orang tuanya itu kapan? Rencana mungkin hari Selasa ini Bu. Jadi kan hari Jumat ini Selasa saya baru ke rumah orang tua. Terus jadi dari pembicaraan kita ini Bapak bisa menyimpulkan apa ya Iya. Dengan ini saya bisa bercerita dengan Bu Aida sedikit masalah saya dengan tadi saya di kelas yang tidak mau masuk tadi, sedikit ada pencerahan dan solusi dari Bu Aida. semoga yang Bapak lakukan berhasil dan siswanya juga bisa kembali bisa masuk ke kelas lagi dan tidak ada aturan gitu ya. Saya doakan semoga sukses sampai bertemu saya kira oke Pak ya, percakapan kita kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah melakukan coaching ya. Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi apa saja yang sudah saya lakukan yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur delta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita mengakhiri observasi ini, nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin saya akan lebih mendalami proses latihan dalam pelaksanaan coaching agar kedepannya saya bisa lebih lancar, lebih baik untuk melakukan coaching seperti ini. Semoga jadi Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan lebih baik lagi. Jadi demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi saya dan Bu Aida khususnya. Dan akhir kata saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan kami dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.